Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan untuk seleksi P3K 2024. Oke, setelah permen pannya keluar ya untuk juknis dari P3K 2024, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh dari My Channel di pertemuan sebelumnya, maka kita kali ini memulai dengan bagaimana trik-trik menjawab soal-soal ya yang tipenya SCT ya, karena memang semua P3K guru ya, semua P3K guru dan yang lain juga menggunakan tipe SCT semua gitu ya. Jadi baik manajerial, sosiokultural, kemudian wawancara pun demikian, dan juga yang paling utama adalah kompetensi teknis, itu semuanya menggunakan SCT. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Oke, kita bahas pertama dulu untuk kompetensi teknisnya dulu ya. Oke, untuk menjawab soal-soal kompetensi teknis, teman-teman perlu memahami level bertindak. Ada 5 level ya, tapi biasanya di opsi pilihan gandanya ada level 0 ya. Level 0 itu level bertindak yang menyebabkan kekeliruan atau salah dalam melakukan tindakan. Kita mulai dari L1-nya paham gitu, naik lagi nanti ya. Setelah memahami biasanya kan normalnya memang bisa menerapkan pengetahuan yang dimiliki kan gitu ya. Kemudian yang ketiga mengevaluasi. Keempat adalah berbagi atau berkolaborasi. Jadi berkolaborasi, berbagi, berkoordinasi itu masuk di level 4. Kemudian level 5-nya adalah membimbing. Nah, inilah tipe-tipe SCT nanti berpedoman pada itu. Silakan teman-teman lihat ya. Nah, bagaimana cara agar kita bisa mengidentifikasi opsi pilihan gandanya itu yang mana yang masuk level paham, mana yang masuk level melakukan atau tindakan, mana yang masuk dievaluasi dan seterusnya. Nanti teman-teman saya buatkan tabel khusus ya. Nah, perlu diingat bahwa tabel ini kadang-kadang saya menjelaskannya agak berbeda. Kadang menggunakan tabel sampai level tindakan, kadang levelnya sampai ke evaluasi berbagi. Jadi macam-macam tipenya soal teman-teman, tapi pada intinya bahwa soal-soal itu jawaban terbaiknya di opsi pilihan gandanya adalah yang memiliki tingkatan tertinggi. Nah, ini saya pakainya yang sampai level tindakan karena ada beberapa soal yang memang itu levelnya hanya di seputar tindakan, yang dipecah-pecah tindakannya ke dalam level bertingkat gitu ya. Ada yang saya menggunakan seperti ini, ada juga yang menggunakan level sampai ke berbagi. Oke, kita mulai ya. Yang dikatakan level tidak paham. L0 ya, artinya di bawahnya L1 ya. L0 itu kalau melakukan tindakan keliru. Itu pertama, itu paling rendah itu ya, pasti jawaban skor terendahnya itu. Bisa lagi naik menjadi tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa atau tidak bertindak. Yang kedua adalah yang C, level C-nya adalah L0 yang tipe C adalah bertanya pada orang lain, artinya belum tahu memang gitu ya. Oke, kemudian kalau level paham itu sudah level terbawahnya ada memahami, mengerti, menyadari, memaklumi, tahu betul dan seterusnya itu ya. Itu masuk di A. Ini saya hanya membuat sampelnya, teman-teman bisa menggeneralisasi atau melakukan analogi terhadap kata-kata kerja yang lain ya. Kalau misalkan mengerti, menyadari, memaklumi itu artinya memahami ya, menjelaskan di situ. Kemudian yang B itu setelah paham dalam hati, masih dalam pikiran ya, memaklumi, kesadaran, sudah boleh memikirkan, tapi kan belum bertindak ya. Memikirkan, mempertimbangkan gitu ya, merasakan itu level naik lagi. Kemudian mulai eh, keluar sampai ke mulut, yaitu menyatakan, menyampaikan, mengusulkan, tapi kan belum bertindak ya. Naik lagi meminta orang lain untuk bertindak dulu gitu ya. Itu naik lagi. Jadi level 1 itu ya bertahap seperti itu. Kemudian masuk level 2 itu dari yang paling bawah itu sudah bisa menerapkan tapi harus dengan arahan. Arahan dari kepala sekolah, arahan dari guru senior, arahan dari apa saja gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau yang A tadi bergantung, artinya melakukan tindakan bergantung dengan orang lain gitu ya, atau pihak lain. Kemudian naik lagi sudah mulai belajar mandiri, mencari informasi, mempelajari dan seterusnya, itu naik lagi ya grade-nya.
Kemudian naik lagi, sudah mulai mencoba, berusaha, memulai, mengusahakan. Itu maksudnya di level 2 yang grade atasnya lagi, level C. Kemudian yang D itu tindakan. Nah, ya tindakan sudah mulai melakukan tindakan dan itu cukup efektif lah, efektif ya. Ya, efektifnya belum maksimal ya, ada yang lebih baik dari opsi yang lebih baik. Nah, lebih baik itu opsinya E, itu yang paling baik ya. Itu kalau levelnya sampai di level tindakan gitu ya. Kalau misalkan ada di level sampai evaluasi dan kolaborasi, maka level tindakan efektifnya nanti mengikuti dengan level tertingginya. Jadi saya hanya buat ini contoh-contoh yang sampai di level tindakan saja. Ya, kita mulai. Dari yang pertama, Anda datang ke sekolah setengah jam lebih lambat dikarenakan harus mengantar anak Anda ke dokter. Anda sebenarnya sudah berusaha untuk mengantar lebih pagi, namun ternyata terlambat. Di satu sisi, Anda ada kesepakatan yang berlaku di kelas Anda bahwa toleransi keterlambatan adalah 15 menit. Nah, sebagai guru kelas, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Oke. Kita lihat ya, yang A merasa tidak enak karena melanggar kesepakatan kelas. Ini merasa. Ya, merasa itu maksudnya di L1A kan. Menyadari, memahami, memaklumi, merasa. Kemudian yang B langsung memberi materi pelajaran begitu masuk kelas. Jadi ini tindakan tidak melakukan apa-apa atau tindakan bahkan tindakan keliru. L0A. Yang C meminta maaf dan membuat kesepakatan konsekuensi dengan peserta didik. Oh, good. Ini meminta maaf, kemudian membuat kesepakatan konsekuensi dengan peserta didik. Good, ini pasti yang terbaik. L2E. Meminta maaf sambil menjelaskan alasan. Nah, ini cukup efektif ya. Ini L2D. Tapi kalau lebih bagus C kan ya. Yang berupaya untuk menerangkan alasan keterlambatan saya kepada peserta didik. Ada upaya tadi L2C kan ya. Jadi teman-teman hafalkan dulu tadi ya. Kira-kira tepatnya di mana gitu. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi C. Jawaban terbaik kedua D gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman memahami seperti ini, maka kalaulah tidak mendapatkan soal opsi terbaik, jawaban terbaik, minimal mendapatkan skor tinggi. Itu kuncinya seperti itu. Dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak, Anda diminta kepala sekolah untuk menggali data tentang kebahagiaan peserta didik di sekolah. Anda pun melakukan survei kepada seluruh warga sekolah dan memperoleh data yang banyak sekali. Hanya saja Anda kebingungan menindaklanjuti data-data tersebut. Sebagai guru yang ditunjuk sebagai koordinator, tindakan apa yang Anda prioritaskan? Nah, ini kalau ada kata-kata ditunjuk sebagai koordinator, sebenarnya ini menggunakan tabel yang sampai ke berbagi ya teman-teman. Berkoordinasi, bekerja sama. Tapi oke lah, pokoknya yang tindakan paling efektif kita anggap L2E gitu ya. Yang A, menyadari bahwa data tersebut perlu diinterpretasi. Menyadari berarti masuknya di L1A gitu ya. Teman-teman sambil belajar itu. Yang B, mengumpulkan data mentah kepada kepala sekolah. Nah, data mentah itu untuk apa? Tidak dilakukan apa-apa kan berarti kan. Berarti ini masuknya di L0B atau L0A nih. Ini L0B tidak dilakukan apa-apa. Ya, tidak melakukan apa-apa. Yang C, mengajak guru lain untuk mendiskusikan hasil survei. Ini proses diskusi. Good ini ya. Jadi ada kolaborasi di situ. Maka ini terbaiknya L2E. Yang D, menganalisis data survei tersebut. Ini analisis itu sebenarnya L3. Dan C-nya sebenarnya L4. Tapi kita pakainya indikator yang anggap saja ini L2D ya. Karena di situ sudah melakukan tapi belum koordinasi gitu ya. L2D. Berupaya, kalau ada upaya, mencoba dan seterusnya itu pasti L2C. Itu teman-teman. Jadi jawaban terbaiknya C. Sebelum berangkat sekolah hari ini, Anda berkonflik dengan pasangan yang berdampak terhadap suasana hati yang kurang baik. Anda sebenarnya sedang tidak ingin bertemu dengan banyak orang, namun peserta didik Anda menunggu di kelas. Nah, jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan sebagai guru kelasnya? Ini kecakapan teman-teman dalam mengelola emosi atau biasanya ini tentang ethical maturity ya. Oke, kita lihat yang A. Berusaha untuk tetap tersenyum. Berusaha tetap tersenyum meskipun sulit dilakukan. Ini ada usaha. Masih usaha ini ya. Ini pasti L2C.
Menyadari bahwa saya harus mengendalikan emosi dengan baik, ini proses penyadaran, nanti masuk di L1, lebih rendah ya, L1A. Melupakan konflik sementara, membuka aktivitas pembelajaran dengan hangat, goods, ini bagus sekali. Tetap menyapa nama setiap peserta didik dan menanyakan kabar mereka, ini juga bagus, tapi lebih bagus yang C. Maka C dan D ini besaran yang C ini pasti L2D kan. Mengosongkan jam pelajaran daripada tidak dapat mengendalikan emosi. Ini tindakan yang keliru, berarti Anda tidak bisa mengendalikan emosi gitu ya. L0A gitu ya. Maka jawaban terbaiknya opsi C. Oke, next berikutnya, Anda ingin mengganti tata ruang kelas dengan melibatkan pendapat peserta didiknya. Dengan antusias peserta didik memberikan usulan dan pendapatnya, Anda sangat mengapresiasi hal tersebut. Namun, ada namunnya di situ, Anda menyadari bahwa ide dari peserta didik tersebut ternyata kurang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sebagai seorang guru kelas, apa tindakan Anda? Oke, ya kita lihat opsi pilihan gandanya dan kemudian kita analisa masuk dalam level berapa. Langsung mengganti tata ruang kelas dengan ide yang lebih baik dari usulan peserta didik. Ini menyadari bahwa peserta didik memiliki ide yang lebih baik dari Anda kemungkinan ya. Tapi Anda kan tahu bahwa itu kurang sesuai. Maka kalau langsung mengganti itu berarti tindakan yang keliru. Harusnya diskusikan bersama, dievaluasi bersama. Ya, kalau ini yang A ini levelnya level 0 ini ya. Tindakan yang keliru. Yang B berupaya untuk menghargai hasil pemikiran peserta didik meskipun merasa kurang puas. Ada upaya di situ. Ada upaya itu berarti masuknya di L2C. Melakukan survei bersama peserta didik tentang ide mereka, melakukan evaluasi bersama peserta didik tentang ide mereka. Bagus ini ya, lakukan evaluasi. Ini kalau kita pakai yang sampai evaluasi berbagi levelnya sampai L3 dan L4, maka yang C ini lebih bagus ya. Ini sebenarnya L3 karena di situ kita pakainya yang sampai level tindakan, maka ini paling efektif berarti L2E. Tetap menggunakan tata ruang dari peserta didik untuk menghargai mereka. Oke, ini di bawahnya berarti L2D. Menyadari ya, kalau menyadari itu pasti di L1 di L1A. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi C gitu teman-teman ya. Oke, pertama kita bacakan dulu soalnya gitu ya. Di pertemuan hari ini Anda ingin peserta didik memberikan contoh-contoh konkret dari setiap sila Pancasila. Ketika Anda mencoba menanyakan satu persatu, ternyata mereka tidak dapat menyebutkan sila-sila tersebut. Padahal Anda telah menyampaikan materi tentang sila Pancasila beserta simbolnya masing-masing pada pertemuan sebelumnya. Sebagai guru PPKN, bagaimana Anda menyikapinya? Oke, kita lihat yang pertama. A. Memaklumi kesulitan peserta didik dalam mencari contoh konkret secara individual. Ini langsung kita bahas ya. Memaklumi, memikirkan, memaklumi, menyadari, memahami itu masuk di level pertama ya, level paham yang bagian A gitu ya. Kemudian kita analisis yang B, mengulangi materi sebelumnya, meminta peserta didik memberi jawaban tertulis. Ini masuknya tidak melakukan apa-apa gitu ya. Mengulangi materi sebelumnya dan meminta jawaban. Ini artinya kan mengulangi hal yang sama ya, seperti yang dilakukan tadi gitu ya. Nah, ini tidak merubah apapun. Maka ini dianggap tidak melakukan apa-apa. Yang C, membagi kelas ke dalam 5 kelompok berdasarkan sila, mendiskusikannya contoh di setiap kelompoknya. Oke, ini good ya. Ini kita tulis saja L2E. Kemungkinan ini jawabannya ya. Yang D, meminta peserta didik mendiskusikan kelima contoh sila di dalam kelompok yang telah ditentukan. Ini bedanya dengan yang C apa nih? Kalau yang C itu membagi kelasnya ke dalam 5 kelompok, yang D itu masing-masing sila disuruh didiskusikan dalam kelompok-kelompok gitu ya. Ini lebih efektif yang C ya, karena satu kelompok itu full ya, full untuk membahas sila kemudian didiskusikan gitu ya. Bertukaran ya. Jadi ini D ini L2D. Kemudian yang E berupaya untuk membuat, ini ada kata-kata berupaya, itu berarti masuk di level mencoba gitu ya, L2C. Maka kalau kita urutkan skor tertingginya pasti C, kemudian D, kemudian E, kemudian A, kemudian yang paling jelek itu yang B gitu ya. Jawaban terbaiknya opsi C. Salah seorang peserta didik di kelas Anda sudah seminggu tidak masuk sekolah dikarenakan sakit. Sebagai
guru kelas, Anda bermaksud mengajak teman-temannya untuk menjenguk hampir seluruh peserta didik dengan antusias merespon ajakan tersebut. Namun ada 5 orang yang menolak karena khawatir akan tertular. Nah, tindakan apa yang Anda prioritaskan bila Anda menghadapi situasi tersebut? Oke, kita lihat opsi A, meminta semua teman untuk menjenguk dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ini bagus gitu ya. Ini bagus, sementara kita kasih D dulu. Nanti kalau ada yang lebih baik kita kasih E, kalau tidak ya D ini yang menjadi yang tertinggi ya. Yang B, mengajak semua teman menjenguk dan memastikan bahwa peserta didik itu aman dikunjungi. Ini ada kepastian. Jadi nanti kelima-limanya ini pasti ikut ya. Kalau yang A ini ada apa namanya? Ada pemaksaan untuk yang 5 orang tadinya. Ada terkesan memaksa. Yang lebih soft yang B gitu ya. Maka ini levelnya level 2, level tindakan yang paling efektif. Yang C, berharap semua teman-teman di kelas mau menjenguk. Ini harapan. Harapan ini masuknya di L1A gitu ya. Berharap, menyadari, memaklumi gitu ya. Belum bertindak gitu ya. Ini kan belum melakukan tindakan kalau harapan itu ya. Kemudian yang D, hanya mengajak peserta didik yang mau ikut serta untuk menjenguk teman-temannya. Ini hanya beberapa berarti ya. Berarti kalau ini tidak menanamkan apa namanya itu kepedulian terhadap sesama untuk yang 5 orang tadi gitu ya. Maka ini maksudnya di 0A. Tidak paham gitu ya. Kemudian berusaha untuk menanamkan bahwa menjenguk itu bagian dari bentuk empati. Oke, ini kalau di situ tertulis berusaha, maka ini masuknya di L2C gitu ya. Maka skor tertingginya B, skor 5-nya pasti di B, A-nya skor 4, kemudian E-nya skor 3, kemudian C-nya skor 2, dan yang paling jelek pasti opsi D gitu ya teman-teman ya. Sekolah Anda melaksanakan program untuk mengasah empati peserta didik dikarenakan tingginya kasus perundungan yang ada di sekolah. Setelah dilaksanakan program selama 1 semester, Anda merasa tidak ada perubahan yang signifikan. Hal yang sama juga dirasakan oleh guru lain. Di sisi lain, Anda tidak menjadi panitia dari program tersebut. Sebagai salah satu guru di sekolah itu, apa yang Anda lakukan? Yang A, memfasilitasi diskusi antara guru yang menjadi panitia dan non-panitia. Ini good ya, ini bagus sekali. Kita kasih L2E gitu ya, karena ini bagus sekali gitu. Berdiskusi dengan pihak panitia terkait target program yang diinginkan. Jadi yang yang terlibat Anda dan panitia saja. Nah, kalau yang A itu semua guru, jadi semua ide-ide nanti bisa masuk di situ. Nah, ini makanya L2E-nya kita tetapkan A, yang B-nya L2D. Berupaya untuk menggali informasi dari peserta didik, ini ada upaya, berarti L2C. Meminta panitia yang melakukan evaluasi program, ini meminta orang lain itu L1D gitu ya. Merasa bukan menjadi tanggung jawab saya, ini berarti salah. Pemahaman yang keliru itu maksudnya di L0A. Ini soal pertama. Pada satu materi belajar tentang poster sebagai media informasi, Anda berencana meminta setiap peserta didik untuk berlatih membuatnya dengan tema budaya. Akan tetapi mayoritas peserta didik meminta Anda untuk membebaskan tema sesuai dengan minat masing-masing. Sebagai guru mapel IT, apa yang Anda lakukan? Ini teman-teman harus lihat-lihat ya. Teman-teman ingin anak-anaknya itu membuat poster tema budaya, tapi anaknya tidak mau. Yang dipentingkan yang siapa? Yang dipentingkan adalah kata kuncinya adalah kebutuhan siswa. Siswa butuhnya budaya. Nah, untuk menjembatani antara materi yang Anda sampaikan dengan keinginan siswa, itulah yang nanti menjadi poin paling tinggi gitu ya. Yang A, membuat survei minat peserta didik untuk dijadikan alternatif pembuatan tema sebelum pelajaran. Jadi sebelum pelajaran diadakan survei dulu. Artinya itu menyesuaikan antara keinginan dari peserta didik dan materi yang Anda sampaikan. Itu ya paling bagus berarti kan. Ini paling efektif, maka ini masuk di level 2, level tindakan yang paling efektif. L2E tadi ya. Kemudian yang B, mengizinkan peserta didik untuk membuat poster sesuai dengan minatnya masing-masing. Ini juga bagus ya. Tapi ada yang dikorbankan, yaitu
tema budayanya tidak masuk. Nah, harusnya kan sebelum menentukan temanya pakai budaya atau apa harus ada survei dulu. Maka nih levelnya di bawahnya. Level kedua level tindakan yang poin D, gitu ya teman-teman ya. Oke, yang C itu berupaya memperluas tema poster sesuai keinginan peserta didik meskipun tidak terlalu jauh dari tema budaya. Ada upayanya di situ. Upaya tadi apa? Upaya usaha, kemudian mencoba itu masuknya di L2C. Memaklumi, menyadari, memahami dan lain-lain tadi ya masuknya di level 1A. Ya, level pemahaman tingkat dasar gitu ya. Kemudian meminta peserta didik untuk membuat poster sesuai tema yang telah Anda tentukan. Berarti Anda tidak paham terhadap kebutuhan siswa. Ketidakpahaman, jadi tindakan yang salah ya, tindakan yang keliru tidak didasari oleh pemahaman masuknya di L0A. Maka jawaban terbaiknya pasti di opsi A gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Anda adalah guru kelas dengan peserta didik yang selama ini seluruhnya berasal dari suku Jawa. Kebetulan semester ini ada peserta didik baru yang pindah dari luar Jawa dan tentu saja ia tidak menguasai bahasa Jawa. Padahal selama ini Anda terbiasa ketika di kelas menyelipkan bahasa Jawa ketika menjelaskan sesuatu. Meskipun bahasa pengantar pembelajaran secara resmi bahasa Indonesia, apa kemudian tindakan Anda saat menghadapi situasi ini? Oke ya, kita lihat ya opsi A. Melibatkan peserta didik lain di kelas untuk diskusi materi dengan bahasa Indonesia. Jadi ini Anda mengajar dengan bahasa Indonesia, Anda mengajak peserta didik Anda untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Ini semuanya dikolaborasikan. Ini tindakan paling efektif. Semua celah di situ. Jadi kebutuhan siswa yang tadi baru juga terpenuhi, kebutuhan Anda terpenuhi, kebutuhan siswa lain juga terpenuhi. Maka A ini skornya pasti L2E. Tindakan L2 tadi tindakan ya paling efektif. Yang B menggunakan bahasa Indonesia pada semua materi yang diajarkan. Ini lebih rendah daripada A. Kenapa? Anda yang berjuang untuk menggunakan bahasa Indonesia untuk memfasilitasi semua siswa. Lebih bagus yang A karena A tadi adalah melibatkan seluruh siswa gitu ya. Maka ini L2D. Ada celah di situ yang masih perlu diperbaiki gitu ya. Kemudian C ada niat. Niat tadi adalah L2C gitu ya. Niat mencoba dan lain-lain. L2A juga bisa L2A ya. L2A. Kemudian menyadari tantangan, menyadari L1A. Meminta peserta didik baru pindah untuk segera berbahasa Jawa. Nah ini tidak mungkin itu ya, malah meminta satu orang itu untuk berubah menyesuaikan secepat mungkin. Nah, harusnya teman-teman kalau ada orang baru kita harus mengadaptasi anak baru tersebut. Maka ini tindakan yang sangat keliru. L0A itu teman-teman. Jawabannya yang terbaik pasti opsi A. Nah itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Itulah soal-soal baru yang kemungkinan nanti akan menghiasi di soal PPPK 2024 untuk prioritas. Jadi yang masuk Dapodik kemungkinan besar nanti masuk di formasi prioritas. Segera teman-teman itu mempelajari soal-soal SJT, baik manajerial, sosiokultural maupun SJT yang teknis. Jadi semuanya sebenarnya SJT teman-teman ya. Oke, karena untuk mempelajari itu ya untuk mendampingi teman-teman mempelajari soal-soal terbaru, teman-teman bisa membeli ebook ya dari Ma Channel yang terbukti memang banyak meluluskan P3K dari sejak 2021 gitu ya. Ebook P3K 2024 ini untuk semua mapel ya teman-teman, karena SJT ini untuk semua mapel. Nah dari ebook itu teman-teman mendapatkan gratis tryout online ya yang P3 ya. Harganya cukup 50.000, silahkan teman-teman hubungi nomor yang tersedia di sini. 085 712 166 998. Oke, itu dulu untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.